some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu di serial kabar medan laga. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, lagi dan lagi, kita kembali menyaksikan bagaimana drone FPV beraksi. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah Van UAS atau Bukhanka milik pasukan Rusia yang sedang bergerak di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Drone intai terus mengikuti pergerakan dari van Rusia ini. Kemudian drone kamikaze FPV Ukraina mengejar dari arah belakang. Dan boom! Sebuah hantaman dari drone FPV ini membuat mobil van Rusia itu kemudian berhenti. Terlihat setelah itu seorang kru keluar dari mobil itu. Tak mau apa yang ada di dalam van itu lolos, drone FPV kedua kemudian diterbangkan dan terlihat kembali menghantam dengan tepat van Rusia itu, dan kemudian menjadikannya menjadi van kosong di medan laga. Operasi penyekatan dan penghambatan kembali dilakukan oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sebuah jembatan yang ada di wilayah utara kota Konstantinovka, Provinsi Donetsk. Dan kemudian boom! Jembatan itu diledakkan menggunakan rudal udara ke darat KH-38. Tentu saja dengan ledakan sekuat itu, minimal jembatan itu mengalami kerusakan yang serius sehingga tidak bisa dilintasi lagi. Atau yang paling ekstrim adalah jembatan itu runtuh. Ini adalah sebuah BMP-2 Rusia yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi di suatu wilayah di garis depan provinsi Zaporizhia. Kemudian ketika sedang gaspol, boom! BMP Rusia itu terlihat menginjak sebuah ranjau. Tentu saja, ruang internal BMP-2 itu akan merasakan guncangan yang sangat luar biasa. Dan kemudian bisa kita lihat bagaimana penumpang dan krunya kemudian berhamburan keluar. Dan akhirnya BMP-2 itu ditinggalkan karena sepertinya sudah dalam kondisi lumpuh. Ini adalah sebuah kendaraan recovery Brem 1 milik pasukan Ukraina yang sedang diintai dari sudut kamera thermal drone intai Rusia. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah rudal ATGM Rusia dengan instan membuat Brem 1 itu langsung menjadi butiran debu. Inilah kekuatan ATGM Rusia yang kembali ditunjukkan kepada kita. Kekuatan itu bernama ATGM Kornet.
Ini adalah sebuah kendaraan penyapu ranjau UR-77 meteorit Rusia yang nampak sudah ditinggalkan. Kemungkinan alasan ditinggalkan karena roda rantainya sudah terputus, mungkin terkena ranjau, atau bisa juga serangan lainnya. Pasukan Ukraina kemudian memutuskan untuk mengakhiri riwayat dari UR-77 ini, karena terlihat posisi peluncur peledak dari UR-77 ini masih utuh, yang dalam artian lain, tali peledak penyapu ranjaunya masih utuh. Kemudian bisa kita lihat bagaimana drone kamikaze FPV Ukraina diterbangkan dan kemudian menghantam sisi kanan dari UR-77 Rusia itu. Awalnya seperti tidak berefek apa-apa, namun kemudian asap putih keluar dari ruang internal UR-77. Dan seperti yang kita lihat, UR-77 itu terbakar hebat. Dan kemudian, boom! Ledakan yang sangat besar pun terlihat. Ini merupakan akumulasi ledakan dari bahan peledak yang dibawa oleh UR-77 Rusia itu. Yang dalam artian lain, UR-77 itu membersihkan ranjau di dalam tubuhnya sendiri. Ini adalah posisi dari SPH AHS Scrap Ukraina yang sedang berlindung di bawah jaring anti-drone yang berada di kota Kalinove, Provinsi Donetsk. Drone Rusia kemudian melakukan zoom out, dan ketika kembali melakukan zoom in, terlihat sekepiting Ukraina itu sudah terbakar. Di sini kita sudah melakukan identifikasi, namun kita tidak menemukan wahana apa yang menghantam si kepiting ini. Hal ini bisa terjadi, ya karena saat terjadi hantaman, drone intai Rusia melakukan zoom out. Kemungkinan si kepiting ini dihantam oleh lancet, atau bisa juga Krasnopol. Ini adalah sebuah van UAS 452 atau Bukhanka milik Rusia yang sedang bergerak di sekitar hutan Kremenaya, Provinsi Luhansk. Kemudian drone kamikaze FPV Ukraina terbang dari arah belakang Bukhanka Rusia itu. Dan boom! Hantaman yang telak terjadi menyebabkan van Rusia itu langsung terbakar. Dan kemudian kita bisa melihat penumpang yang ada di dalamnya berhamburan keluar. Seperti yang Anda lihat di kompleks bangunan ini yang ada di desa Markovo, kota Bakhmut, dikatakan dijadikan sebagai markas sementara oleh pasukan Ukraina, di mana di situ ada gudang amunisi, tempat perbaikan sementara alutsista yang rusak, tempat kumpulnya pasukan, dan lain-lain. Pasukan artileri Rusia kemudian memulai pesta mereka. Anda bisa melihat bagaimana mortir-mortir pasukan artileri Rusia kemudian menghujani bangunan-bangunan ini, dan perlahan-lahan meluluh lantakkan dan meratakan posisi pasukan Ukraina ini. Inilah contoh pertempuran modern, sangat presisi dan terukur. Drone intai pasukan Eskadron mendeteksi ada pasukan Rusia yang masuk ke dalam sebuah rumah yang ada di Provinsi Donetsk. Tanpa berlama-lama, drone kamikaze FPV kemudian diterbangkan. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa FPV Eskadron ini menabrak tralis yang ada di balkon rumah itu. Pastinya tralis itu luluh lantak, tapi efek pengenaan dari amunisi yang dibawa FPV sepertinya akan berkurang karena menabrak tralis itu terlebih dahulu. Tepian Sungai Dnipro, Provinsi Kherson, masih menjadi medan laga yang tak kunjung usai mulai tahun lalu. Di video ini kita bisa melihat dokumentasi yang dibagikan oleh pasukan Rusia, di mana mereka mengatakan menyerang sebuah bangunan atau hanggar yang dijadikan sebagai markas pasukan Ukraina menggunakan FAB-500.
Yang sedang Anda lihat ini adalah MLRS Thermobarik TOS 1A yang sedang bekerja. Kemudian drone kamikaze FPV Ukraina mencegat TOS 1A yang sudah selesai bekerja itu. Terlihat sebelum hantaman, di atas tabung peluncur TOS 1A ini memakai topi khas Rusia untuk melindungi dari serangan drone. Kemudian terlihat drone menghantam sisi samping, dan dari sudut pandang datar, kita bisa melihat ada sebuah asap yang sepertinya hanya menimbulkan kerusakan minor, karena tabung-tabung itu nampaknya sudah kosong. Kembali tepian Sungai Dnipro menjadi titik pertempuran yang sengit. Dalam video ini awalnya kita tidak tahu titik hantamannya di mana. Kemudian ketika drone melakukan zoom in, barulah kita tahu ada sebuah hantaman yang sangat besar yang dihasilkan dari FAB-500 M62. Dikatakan oleh pihak Rusia bahwa mereka menargetkan markas sementara pasukan Ukraina di lokasi itu. Seperti biasa, sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support terhadap channel ini dengan memberikan sawerannya mulai 1 November sampai hari ini, Sabtu 4 November. Terima kasih untuk Om Empin Daily, Om Dimar Baskara, Om Najmuddin, Om Poseidon, Om Adminah Farm, Om Surya Widuri, Pak Haji Adolf Hitler, Om Najmuddin, Om Herman Syah Tanjung, Om Nabil Hamzah, Om Bujang Maya, Om Komances, Om Nurholis Majid, Om Vince Eksperimen, Om Dokter Muda, dan Om Mahendra Adiwijaya. Terima kasih untuk support teman-teman semua. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah. Salam hangat dari kami. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan kurang lebih seperti itulah kabar Medan Laga edisi Sabtu 4 November 2023. Berikan komentar Anda.